Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galip Ismail dari kelompok 16 shift 1 praktikum statistika 2. Di sini saya akan menyelesaikan soal estimasi parameter, yang dimana di sini pada nomor 1 diberikan sebuah soal, sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Dari populasi karyawannya diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi 2.800.000 dengan simpangan bakunya yaitu 500.000. Terus di sini kita cari interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasinya untuk seluruh karyawan perusahaan tersebut. Oke, jadi kita menyelesaikannya dengan dua software yaitu RStudio dan juga Minitab. Kita langsung aja ke RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaksnya ya. Nah, kita masukin nilainya terlebih dahulu untuk soal nomor 1. Di sini X barnya itu 2.800.000, terus untuk sigmanya itu 500.000, N-nya itu 120, dan alfanya itu 0,05 atau 95%. Yang pertama-tama kita mencari nilai Z kritisnya terlebih dahulu. Untuk alfa dibagi 2 hasilnya itu 0,025. Di sini kenapa kita pakai Z crit untuk rumusnya Q-norm 1 min alfa bagi 2. Terus selanjutnya kita mencari standar error. Seperti ini rumusnya, sigma N1. Terus untuk selanjutnya kita mencari batas bawah dan atas selang kepercayaannya. Di sini rumusnya yaitu X bar min Z crit dan X bar plus Z crit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencetak hasilnya dengan sintaks yaitu selang kepercayaan 95%, lower bound dan upper bound. Ini dari batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kalian bisa langsung running saja. Di sini sudah muncul hasilnya untuk nomor 1 2710540 dan 2889460. Oke, kita selanjutnya bisa ke software Minitab. Nah, kalian bisa ke basic statis, terus pilih yang sampel satu sampel. Nah, terus kita ganti ini ke summaries data. Untuk sampel size-nya itu tadi 120, ininya 2.800.000. Untuk standar deviation-nya tadi 500.000. Jangan lupa ke option. Terus ini udah bener ya, confident level itu 95%. Yang dimana itu tingkat kepercayaannya. Oke, langsung aja oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Apakah sama? Oke, nice, sama ya hasilnya. Di sini ada di 2.710.000 dan di sini ada di 2.889.000. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2, yang dimana nomor 2 itu soalnya penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dengan pelajar
SMA yang menggunakan e-wallet sebagai pembayaran utama. Pembayaran utama dari 500 mahasiswa. Terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Sementara itu dari 400 pelajar SMA terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Di sini kita cari dengan interval kepercayaannya sama, yaitu 95%, dan untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dengan pelajar SMA menggunakan e-wallet. Kita langsung aja ke start, terus ke basic stat, habis itu kita pilih yang 2 proportion. Salah, kita ke RStudio dulu ya. RStudio, oke, kita masukin nilainya yaitu N1-nya itu 500 dan X1-nya itu 320. Dengan ini P1H-nya X1 per N1. Terus di sini untuk N2-nya yaitu 400 dan X2-nya 210. Sama kayak tadi sebelumnya, X2 per N2, tinggal ganti. Terus alpha 0,05 atau 95% tingkat kepercayaan tadi. Nah, pertama kita mencari selisih proporsinya terlebih dahulu dengan fungsi pdiv v1h min p2. Terus untuk selanjutnya kita mencari standar errornya ya. Di sini fungsinya yaitu kalian bisa lihat ya, P1 min P1 per N1 tambah P2 1 min P2 per N2 4. Untuk selanjutnya kita mencari nilai Z kritisnya untuk alpha dibagi 2. Sama kayak seperti soal nomor 1, alpha dibagi 2 itu nilainya jadi 0,025. Dan di sini rumusnya Q0 1 min alpha bagi 2. Nah, selanjutnya kita mencari batas bawah dan atas selang kepercayaannya. Yang dimana di sini rumusnya yaitu lower bound pdiv min Z crit dan upper bound pdiv plus Z crit. Dan langkah terakhirnya pada soal nomor 2 itu cetak hasilnya ya, dengan sama selang kepercayaannya 95% untuk selisih proporsi. Ingat, karena kita mencari selisih proporsinya. Oke, kita bisa langsung running aja untuk soal nomor 2. Di sini sudah muncul ya, di sini standar errornya 0,03, terus nilai Z kritisnya itu 1,95. Dan di sini hasil akhirnya itu 0,05 dan 0,17. Selanjutnya kita bisa langsung aja ke Minitab, ke basic stat lagi, terus kita pilih 2 proportion karena yang kita cari itu 2 proporsi. Ini kita ganti ke summaries data. Nah, untuk number of event sampel 1 itu tadi ada di 320, trialsnya itu 500 di sampel 1 ya, di sampel 2 nya itu 210 untuk eventnya, number of event, terus trialsnya itu 400. Oke. Di sini option jangan lupa kita lihat dulu confidence levelnya benar 95. Di sini benar dan di sini oke. Oke, langsung oke aja. Nah, di sini kita bisa cek dulu hasilnya apakah sama kayak di software RStudio. 0,5404. Oke, hasilnya sama ya di sini 0,05 dan 0,17. Berarti tandanya itu berhasil. Nah,
selanjutnya yaitu soal nomor 3, yang dimana soal nomor 3 ini diketahui sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume diperoleh simpangan baku sampel sebesar 0,28 liter. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman. Berarti yang kita cari adalah variansinya dan simpangan baku untuk volume seluruh botol minuman. Oke, kita langsung ke RStudio. Untuk sintaksnya seperti ini, dan kita memasukkan nilainya, yaitu N-nya itu 10, S-nya itu 0,28, S2-nya itu ini diakarin ya 5 pangkat 2, maaf. Bukan akar. Terus untuk alfanya itu 0,05 atau 95% tadi, dan di sini DF-nya N5 min 1. Pertama kita cari yaitu nilai chi-square dari tabel untuk DF sama dengan 9. Di sini untuk rumusnya yaitu Q-cheese 1 min alpha dibagi 2. Terus DF, masukkan DF-nya. Terus selanjutnya rumusnya juga sama, alpha dibagi 2 DF underscore 5. Terus kemudian langkah selanjutnya yaitu hitung interval kepercayaan untuk variansinya, yang dimana untuk rumusnya seperti berikut. Var lower N5 min 1 S2 garis miring C underscore I. Terus di sini untuk uppernya yaitu sama N5 min 1 S2 C underscore U. U ini upper dan ini L ini lower. Untuk selanjutnya kita mencari menghitung interval kepercayaan untuk simpangan bakunya dengan rumusnya seperti berikut. Bisa kalian lihat ya, var lower dan SQRT, var upper. Dan langkah terakhirnya yaitu cetak hasilnya dengan selang kepercayaan dengan sintaks. Yang pertama itu selang kepercayaan 95% untuk variansi var lower dan variansi uppernya. Ini var itu variansi bawah dan variansi atas. Sini untuk selang kepercayaan 95% pada simpangan bakunya yaitu SD underscore lower dan SD underscore uppernya. Kalian bisa langsung aja running kalau sudah membuat sintaks seperti ini. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya. Yang dimana pertama-tama untuk nilai chi-square-nya itu dari tabel DF sama dengan 9, yang pertama itu 19,02 dan yang kedua itu 2,70. Terus untuk hasil akhirnya seperti ini 0,037 dan 0,261, dan untuk simpangan itu untuk variansinya ya, dan untuk simpangan bakunya yaitu 0,19 dan 0,51. Oke, selanjutnya kita ke software Minitab. Kalian bisa langsung aja ke basic start, terus kita pilih yang satu varians. Nah, jangan lupa kita pilih yang sampel variance ya. Untuk sampel size-nya itu 10 tadi, terus variansinya itu sampel variansinya itu 0,0784.
Terus ke option kita perhatikan untuk confidence levelnya benar 95 atau tingkat kepercayaannya itu ada di 95%. Untuk alternatifnya itu standard deviation oke, udah benar ya. Langsung oke aja. Nah, di sini udah muncul ya hasilnya 0,37 dan 0,261. Apakah sama seperti di RStudio? Oke, nice, sama ya. Untuk di variansinya 0,37 dan 0,261. Oke, langkah selanjutnya kalian bisa ke statistik lagi, terus ke basic stat lagi, ke satu varians. Sama kayak tadi, ini kita ganti ya ke sample standard deviation. Dan ini sample size-nya itu sama 10. Terus sample standard deviation-nya itu 0,28. Dari mana 0,28? Dari soal, yaitu dimana simpangan bakunya sampel sebesar 0,28 liter. Oke. Untuk optionnya kalian jangan lupa cek lagi confidence levelnya itu 95 ya. Ini nggak usah diganti, udah tetap sama kayak tadi sebelumnya. Langsung aja kita running. Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya 0,193 dan 0,511. Apakah sama? Kita cek lagi dan ternyata hasilnya itu sama 0,193 dan 0,511. Mungkin itu saja untuk dari saya cara menyelesaikan estimasi parameter, menyelesaikan soal estimasi parameter. Untuk apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.